Di antara begitu banyak kritikan yang ditujukan kepada Abdul Muhsin, kritikan yang satu itu tidak dapat diterimanya. Ia sudah bekerja keras siang malam, dan ia tidak dapat membuka tabir-tabir rahasia lain dalam sidang parlemen karena bahayanya lebih besar. Ia lebih suka meletakkan jabatan. Namun, Raja tahu pada saat yang demikian, hanya ia satu-satunya yang dapat melalui krisis. Kalau sekiranya pada zaman pertengahan di tanah Arab, masa hidup bersuku-suku, tentulah ia telah mengajak pencela itu berperang. Namun, cara sekarang tidak begitu lagi. Karena sangat menahan hati, tertutuplah ketenangan pikiran baginya. Cabutlah perkataan itu kembali, saya mohon, ujar Abdul Muhsin. Namun, pengkritik tidak juga mau mengerti. Ahli-ahli pikir yang tenang telah tahu bahwa ini telah melampaui batas. Bagi bangsa Arab, perkataan begitu tidak dapat diterima. Rapat parlemen ditutup. Kemudian, ia pulang. Sampai di rumah, ia menulis sepucuk surat wasiat kepada anaknya. Sebagian dari isi suratnya adalah memerintahkan putranya jika ia besar kelak, tetaplah setia kepada raja dan tanah airnya, Irak yang tercinta. Berat beban saya, wahai Ananda. Hati rakyat adalah hati saya. Saya pun ingin tanah air kita lekas terlepas dari kesulitan-kesulitannya. Namun, saya memegang pemerintahan. Kehendak rakyat, hati raja, dan tekanan Inggris menjadikan jalan yang akan saya tempuh sangat sulit. Namun, satu yang belum pernah saya lakukan, wahai Ananda, yaitu berkhianat kepada tanah air dan raja saya. Abdul Muhsin pun mengambil pistol dan menembak dirinya. Di tengah-tengah kota Baghdad yang indah sekarang, berdiri patung Abdul Muhsin Pasha As-Sakdun. Kian lama rakyat dan generasi muda Irak kian tahu siapa sebenarnya pemimpin mereka itu. Sesudah Abdul Muhsin meninggal dengan menyedihkan, beragam situasi dilalui oleh negara Irak di bawah pimpinan Faisal. Amat sulit mencapai kemerdekaan 100% karena minyak Inggris di Mosul tidak dapat mereka tinggalkan begitu saja. Pembantunya berganti-ganti naik menjadi Perdana Menteri, dan ia kadang-kadang pergi ke Eropa untuk memperjuangkan kehendak bangsa Irak, baik kepada Inggris maupun Falkenbond. Pada awal bulan September tahun 1933 Masehi, ajal Faisal datang. Ia sedang menumpang tidur pada sebuah hotel besar di Bern, Swiss sambil mengobati badan. Irak kehilangan raja, bukan, melainkan Bani Hashim kehilangan pembangun, bukan, melainkan bangsa Arab kehilangan pahlawan. Amat tepat orang-orang melukiskan cita-citanya yang besar ketika mereka mendirikan patungnya dengan pakaian Arab sambil menunggang kuda di tengah jalan raya Faisal, menghadap ke selatan tanah Arab. Di sebelah selatan itu, terletak tanah Syria, inti dari kebangkitan bangsa Arab. Di sanalah, mula-mula ia mendirikan kerajaannya. Kemudian, di balik itu luas lagi ke selatan, tempat ayahandanya terusir. Setelah Raja Faisal mangkat, anak tunggalnya Ghazi, naik dengan bantuan dari pamannya, Raja Ali. Raja yang terlukis muram pada pandangan matanya karena kehilangan kerajaan dan yang terpaksa meninggalkan tanah pusaka nenek moyang karena kedatangan kekuasaan baru, Ibnu Saud. Raja Ali adalah raja besar yang telah diajar oleh pengalaman zaman, dan budiman yang diakui walaupun oleh musuhnya sendiri, Ibnu Saud. Ia membimbing putra adiknya itu memerintah, dengan harapan Irak jangan lepas pula dari genggam antangan. Maklumlah, raja muda ini sedang bersemangat bergelora. Tidak lama Raja Ali dapat menghantarkan putra adiknya pada kerajaannya karena pada bulan Februari tahun 1935 Masehi, raja yang kehilangan mahkota itu mangkat pula. Ghazi amat diharapkan dapat meneruskan keterbengkalaian ayahandanya, dan pengharapan itu terbayang pada sikapnya. Taktik halus orang tua kadang-kadang tidak ada padanya. Bencinya kepada pengaruh orang asing dalam negerinya kadang-kadang tidak dapat disembunyikan dari wajahnya. Orang-orang coba menghasut persukuan Assyria untuk memberontak. Namun,
pemberontakan itu dapat dipadamkan. Sejak kecil, Ghazi telah dididik ayahandanya supaya berjiwa demokratis. Hatinya terbuka kepada segala orang. Istananya menjadi pusat harapan akan kebangkitan Arab, dan ia sendiri adalah seorang pemuda yang sangat menyukai tantangan. Dari pernikahannya dengan Ratu Aliyah binti Ali bin Husain, ia mendapat seorang putra, Faisal. Namun sayang, cobaan bagi Irak, Bani Hashim, dan bangsa Arab belum habis. Tengah mengendarai oto dengan amat kencang di tengah jalan raya, Rashid di Baghdad, sepulang menonton bioskop, karena sangat demokratisnya, rupanya karena sangat kencang, oto pun beradu dengan sebuah tiang kawat pada satu tikungan. Raja terpelanting dan kepalanya terluka parah. Ia mangkat seketika itu juga. Peristiwa itu terjadi pada awal bulan April tahun 1939 Masehi. Sementara itu, bayangan bahaya Perang Dunia Kedua sudah mulai memerah di langit. Raja pun mangkat dalam usia 27 tahun karena raja lahir di Mekah semasa kakeknya berkuasa pada tahun 1912 Masehi. Sedangkan ayahandanya Faisal pergi berperang ke Asir. Oleh karena itu, ia diberi nama Ghazi yang artinya pahlawan. Putra Ghazi, Faisal, masih kecil. Ia baru berusia 3 tahun. Ia adalah raja yang paling kecil di dunia pada waktu itu, lebih kecil daripada Mahidol, Raja Siam dan Peter, Raja Yugoslavia. Karena Faisal masih kecil, diadakanlah pemangku, yaitu pamannya sendiri, saudara dari ibunya, yaitu Emir Abdullah bin Ali. Belum lama Emir Abdullah mengendalikan pemerintahan atas nama keponakannya yang masih kecil itu, baru setahun, Bakar Sidki merebut pemerintahan, mengusir Yasin Pasha al-Hashimi, dan menaikkan Hikmat Sulaiman. Ia pun membunuh kepala angkatan perang, pembantu Faisal pertama, yaitu Jafar Pasha al-Askari. Hikmat Sulaiman hendak mempercepat cita-cita tercapai. Ia pun disokong oleh Kamil Jadirji yang berhaluan komunis. Namun, pemerintahan Hikmat Sulaiman tidak dapat bertahan lama. Bakar Sidki dibunuh oleh anak buahnya karena hendak menjadi diktator. Kemudian, Perdana Menteri Jamil Matfaij naik, dan propaganda Jerman masuk ke Irak. Rashid Ali Kailani naik pula merebut pemerintahan. Ternyata ia terang-terangan berhaluan Nazi dan menentang Inggris. Melihat sikapnya yang seperti ini, Inggris pun campur tangan. Inggris menduduki beberapa tempat penting, terutama lapangan terbang Habaniyah. Rashid Ali lari ke Jerman sekarang, ia melindungkan diri ke Riyadh. Setelah itu, terjadilah perang besar, dan kendali dipegang oleh Nuri Said. Ia adalah seorang politikus, orang nomor 1 di Irak. Bila mana ada krisis besar, kabinet kembali ke tangannya. Perang Dunia Pertama pecah, Irak telah melalui saat-saat yang penting dengan sangat hati-hati. Hiduplah Raja Faisal kedua, dalam usia yang masih muda, berusia 15 tahun sekarang di bawah pimpinan pamannya. Ia melihat, mengalami, dan menghadapi beberapa hal yang hebat. Oleh karena itu, dalam pandangan raja yang masih muda itu, terbayanglah perasaan yang penuh dan dalam. Dalam senyumnya pun, terbayang panas mengandung hujan, senyum dalam kesedihan. Ketika saya berziarah ke istana dan mendaftarkan nama pada tanggal 29 Oktober tahun 1950 Masehi, saya disambut oleh penghulu istana. Tahsin Al-Qadri Pasha adalah seorang yang manis budi, dan matanya cukup membayangkan kecerdikan. Istana pun muram ketika itu karena Ratu Aliyah, ibunda raja, dalam keadaan sakit. Ketika saya di Irak, Raja Abdullah dari Syarq al-Urdun datang berziarah, melihat keponakannya yang sakit, sedangkan Raja Faisal kembali dari Eropa karena sedang belajar. Bersama pamannya, yakni saudara laki-laki sang ibunda, Emir Abdullah yang merangkap juga menjadi putra mahkota, raja pergi dengan kapal terbang ke makam sang kakek, Baginda Rasulullah di Madinah, memohon berkah syafaat dari sang kakek bagi kesembuhan ibunda raja.
Pada tanggal 21 Desember tahun 1950 Masehi, Ratu Aliyah pun mangkat, Ibunda Raja Faisal II, istri Raja Ghazi, sekaligus putri Raja Ali dari Kerajaan Hashimiyah, 40 hari setelah saya meninggalkan Irak. Sehabis mendaftarkan nama dalam buku emas istana yang indah itu, kami meneruskan perjalanan ke pusara raja-raja Bani Hashim. Di sanalah, tidur untuk selama-lamanya, Raja Faisal pertama, Raja Ghazi pertama, dan Ali Raja Hijaz yang hidup dalam penjagaan keluarga adiknya di Irak. Di sana juga, ada makam Jafar Pasha al-Askari yang telah turut mendirikan negeri Irak yang baru di atas reruntuhan pusat kerajaan Bani Abbasiyah, dengan kemegahan Harun al-Rashid dan al-Makmun. Ketika sampai di dalamnya, sambil meletakkan karangan bunga, air mata saya tidak tertahan karena segala sejarah hidup dan perjuangan mereka terbayang belaka pada hari itu. Kawan saya pun, Jamal Syauqi, tercengang mendengarkan saya menceritakan raja-raja itu yang saya hafal sama seperti hafalan putra Irak sendiri. Irak baru, meskipun berkali-kali ditimpa cobaan yang besar, berganti-ganti dibanjiri kekuasaan Mongol, Persia, dan Turki, jiwa merdeka bangsa Irak belumlah padam. Dengan jiwa merdeka inilah, mereka menegakkan kembali negaranya sebagai inti dari kebangkitan bangsa Arab yang kedua kali. Tatkala negeri itu telah diambil oleh Inggris, karena perjanjian rahasia dari kerajaan-kerajaan yang menang terhadap pusaka kerajaan Utsmani, bangsa Irak tidak mau menjadi rakyat jajahan. Mereka tidak mau negeri mereka menjadi satu bagian dari tanah jajahan Inggris yang bernama India. Oleh karena itu, mereka pun bersatu dan berontak. Seperti yang telah dibahas, lebih dari 1000 tahun lamanya, umat Islam di sana sulit untuk disatukan karena berlainan mazhab. Pertentangan kaum Sunni dengan kaum Syiah amatlah mendalam. Bila mana datang zaman kekuasaan Persia, naik daun timbangan kaum Syiah dan turunlah mutu kaum Sunni. Namun sebaliknya, bila mana Turki yang naik, tertekan pula kaum Syiah dan naik pula kaum Sunni. Di masjid-masjid dan makam-makam, seperti yang sebelumnya telah kita bahas, tampak jelas terbayang pertentangan kedua golongan itu. Namun, ada satu hal yang dapat mempersatukan mereka, yaitu semangat kemerdekaan. Bangsa Irak telah menginsafi dan merasakan sakit terjajah oleh bangsa lain walaupun beragama sama. Bila mana Persia yang berkuasa, pada zaman Raja-Raja Safawi, kerajaan Irak juga diangkut ke Persia. Bila mana Turki yang memerintah, kaum Sunni juga tidak lebih daripada kaki tangan bangsa Turki. Sebuah kesulitan lagi adalah karena tidak adanya orang-orang kuat yang dapat dijadikan lambang persatuan. Susunan hidup masyarakat di Irak mempunyai tingkatan-tingkatan yang menyebabkan antara satu dan lain jadi terputus. Kaum Syiah di bawah pengaruh para ulama mereka yang besar. Penghargaan mereka kepada ulama, meskipun tidak sampai pada derajat penghargaan kaum Katolik kepada Paus, lebih kurang ada yang seperti itu. Dalam paham Syiah diakui derajat mujtahid, yaitu kaum ulama yang telah tinggi kedudukannya, dan fatwa mereka bernilai sama dengan undang-undang negara. Seluruh pengikut paham Syiah tunduk setia pada keputusan mereka. Rakyat ada di bawah pengaruh kepala-kepala suku yang mempunyai kekuasaan atas tanah-tanah yang luas. Demikianlah kehidupan di desa. Bangsa Kurdi hidup agak terpencil di pergunungan. Mereka hidup di bawah pimpinan para amir mereka, dengan tradisi kabilah yang amat kuat. Adapun di kota Baghdad atau kota-kota lain di Irak, yang berpengaruh besar adalah kaum bangsawan daripada beberapa keluarga tertentu, seperti keluarga Al-Jailani di Baghdad, Sadun, An-Nakib, dan lain-lain. Inilah yang memberontak terhadap Inggris pada tahun 1922 Masehi, sehabis Perang Dunia Pertama. Inggris amat sulit menghadapinya. Persangkaan mereka telah salah kepada bangsa Arab Irak, mereka sangka mulanya akan mudah saja menduduki negeri yang telah lama tidak berpemimpin itu. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi Inggris,
kecuali satu, yaitu mengabulkan tuntutan mereka, yakni kemerdekaan. Namun, kemerdekaan tanpa ada tampuk negara tentu saja tidak mungkin. Selain itu, ada pegawai tinggi Inggris yang mencoba hendak tegak di atas perpecahan kepala-kepala suku, ulama-ulama Syiah, dan bangsawan-bangsawan Irak itu, tetapi tidak berhasil. Selama masih kulit putih, khanjar mereka masih akan mereka tikamkan. Akhirnya, rakyat diminta memilih kepala negara mereka sendiri kalau benar-benar ingin merdeka. Adapun susunan republik belum dapat diterima oleh masyarakat di sana. Mereka masih lebih menyukai memilih Faisal putra Husain menjadi kepala negara Irak. Kemudian, bersetujulah pilihan rakyat dengan kesukaan Inggris karena nama Inggris akan menjadi luntur di hadapan tradisi yang lebih tua daripada bangsa Arab, kalau tidak menghormati janji. Tidak ada yang dapat memungkiri atas pengorbanan Faisal dan keberaniannya dalam Perang Dunia Pertama. Memang ia adalah seorang kepala perang yang dicintai. Kota Damaskus memang jatuh dalam tangan dan usahanya. Namun, kepentingan Prancis telah menyebabkan Faisal terusir dari singgasana yang telah sah didudukinya. Ia menjadi raja di Damaskus bukan karena diangkat oleh pihak lain, tetapi karena diangkat oleh rakyat. Ia memperjuangkan tuntutannya lebih dari setahun di Eropa, sesudah usahanya gagal di Damaskus. Tidak ada pemimpin Eropa yang dapat mengadu mata dengan matanya. Thomas Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat, mengatakan, "Saya melihat raut wajah Faisal seakan-akan saya berhadapan dengan Isa Al-Masih." Jika kedudukan Faisal di Syria telah lepas karena kedegilan Prancis, masih terbuka pintu baginya untuk tanah Irak. Memang tidak ada yang akan dapat mempersatukan golongan yang berbagai ragam itu, kecuali Faisal. Ia dicintai kaum Syiah karena ia adalah keturunan Sayyidina Husain. Ia dicintai kaum Sunni. Namun bagi Faisal, bukanlah Sunni atau Syiah yang penting, ia ada di atas dari semua paham itu, pahamnya hanya satu, yaitu Arab bangkit kembali. Di Irak pun, ada banyak kaum bangsawan dan keturunan Bani Hashim. Namun jika seseorang naik, tentu saja akan diseret ke bawah oleh yang lain. Oleh karena itu, Faisal telah berdaulat dalam hati orang Irak. Sementara itu, bagi Inggris, terbukalah pintu untuk memperbaiki kedudukannya yang sulit. Kalau Faisal tidak dinaikkan dan kalau kerajaan Irak tidak berdiri, kesulitan-kesulitan di tanah Arab tidak akan berhenti. Oleh karena itu, bertemulah keinginan rakyat dengan keinginan Inggris. Faisal memang seorang yang tenang tetapi jauh maksudnya. Meskipun maksudnya jauh, ia tidak banyak cakap. Ketika ia telah resmi menjadi raja, karena 80% suara yang didapatnya dan setelah dilantik, ia telah berpidato, "Kita mensyukuri apa yang telah kita dapat dan akan meneruskan perjuangan mencapai yang masih ketinggalan." Baru saja kemerdekaan Irak mendapat pengakuan, tidak lama kemudian, Irak pun diterima menjadi anggota Volkenbond. Sesudah itu, Faisal berziarah resmi kepada Raja Inggris, Raja George kelima, dan disambut dengan serba kebesaran yang layak baginya. Jabatannya yang resmi adalah raja. Namun, jabatannya yang sebenarnya adalah pemimpin besar yang berkepribadian besar dan seorang nasionalis yang sangat demokratis. Hanya ketika pertemuan-pertemuan resmi saja, Faisal memakai kemegahan raja-raja. Pada hari-hari biasa, ia tetap bersikap seperti orang biasa. Ia mengendalikan sendiri otonya. Dengan kencang dikemudikan otonya itu, dari ujung ke pangkal kota Baghdad, dari hulu ke hilir sungai Dajlah, atau pergi ke desa untuk menemui rakyat. Istananya terbuka lebar menerima para kepala suku. Sebutlah saja apa yang terasa, dan keluarkanlah saja semua kritik. Kalau belum puas dengan apa yang ada, tunjukkanlah mana jalan yang lebih baik dan mungkin dilakukan dengan menilik kekuatan yang ada. Tentara Inggris masih ada pada beberapa tempat di Irak karena Inggris menjaga kepentingannya, yaitu pipa minyak Kirkuk di Mosul, dan tanah Irak adalah hubungan udara internasional.
Dengan kekuatan militer, kemerdekaan Irak masih tertekan. Namun, kebesaran pribadi Faisal membuat opsir-opsir tinggi atau wakil tinggi Inggris di Irak harus menundukkan diri. Selain itu, ia juga cerdik, ia tahu kemana arah angin. Di antara pemimpin-pemimpin politik, tentu saja ada perlombaan merebut kekuasaan. Namun, mereka tidak lain hanyalah alat berguna di tangan Faisal jika diperlukan. Kalau politik Nuri Said mendapat tentangan, ia Faisal menaikkan Jafar Pasha. Kalau Jafar Pasha yang terlalu militaristis itu tidak disukai lagi, ia menaikkan Jamil Madfai. Kalau orang-orang telah bosan dengan Jamil Madfai, ia menggantinya dengan Rashid Ali yang bersemangat. Kalau ternyata semangat itu lebih banyak merugikan, ia menaikkan yang tua tetapi teguh hati seperti pemuda, yaitu Yasin al-Hashimi. Namun, yang kerap kali naik pada saat sulit adalah Nuri Said Pasha. Ia adalah pemimpin yang jempolan membawakan kemana angin Inggris. Sementara itu, di dalam, ia menyelamatkan bahtera Irak. Kabarnya, konon, Nuri Said Pasha sudah 12 kali menjadi Perdana Menteri. Kedudukannya dalam kerajaan Inggris sama seperti Jenderal Smuts di Afrika Selatan. Apabila perjalanan politik telah tenang dan roda pemerintahan telah berjalan lancar, ia pun bebas memperjuangkan kepentingan Irak di luar negeri sehingga kadang-kadang tugas Kementerian Luar Negeri lebih banyak disempurnakan olehnya. Setelah itu, ia menghadapi pembangunan. Ia membawa kegembiraan dengan mendirikan sekolah-sekolah. Pada suatu hari, dengan tiba-tiba dan tidak disangka-sangka sedikit pun oleh para guru, Nuri Said Pasha sudah memasuki gedung sekolah, sedangkan para murid asyik belajar, dan para guru asyik mengajar. Semua terkejut dan gugup. Namun, ia menenangkan pikiran para guru, dan ia meminta namanya dicatat sebagai seorang guru karena ketika di Hijaz dahulu, ia pernah menjadi guru. Kedatangannya pada sebuah sekolah, menimbulkan kegembiraan dalam hati seluruh guru dan murid. Seperti cendawan yang tumbuh, lahirlah sekolah di mana-mana. Pemuda-pemuda yang mempunyai bakat untuk sukses diberinya bantuan yang pantas. Kemudian, ia meminta mereka belajar ke Eropa supaya kelak ketika pulang, mereka bisa berguna bagi tanah air. Banyak pemuda yang demikian. Salah seorang di antara mereka adalah pemuda yang buta matanya, seperti Dr. Taha Hussein di Mesir, yaitu Muhammad Mahdi al-Bashir. Pada zaman perjuangan menuntut kemerdekaan Irak, bila mana pemuda lain tampil ke depan dengan senjata, pemuda ini tampil pula. Mahdi al-Bashir tidak dapat memegang senjata karena matanya buta. Namun, ia mempunyai suatu kelebihan, yaitu kekuatan syair. Mahdi al-Bashir adalah seorang pujangga. Dengan susunan syair-syairnya, ia mengapikan semangat perjuangan. Oleh karena itu, lebih banyak musuh yang mati terkena tikaman Hanjar pemuda Irak, yang telah menyala semangatnya karena syair Mahdi al-Bashir. Saya coba mengartikan sebagian kecil dari syairnya, yang tidak seorang pun dari bangsa Irak yang tidak hafal akan syairnya. Oh, mengapa pucat lesi wajahmu oh ibu? Lama nian badan menanggung. Memikul derita sepanjang hari, diisap pengganas perampok negeri. Ini aku, anakmu datang. Telah besar dalam ribaanmu, telah sanggup tegak sendiri. Namun mukamu, kulihat muram saja. Apa yang tak senang di hatimu? Ini darahku, pindahkanlah dalam pipa darahmu, agar kamu sehat kembali, agar wajah Gilang berseri. Tumpahkan darahmu, oh sahabat tumpahkan. Lihatlah ibu telah kembali sehat. Tidakkah kamu lihat ia telah tersenyum simpul? Sedikit lagi, sahabat, tumpahkan. Ibu akan tegak, tak ada satupun kekuatan yang dapat menghambat. Bumi Irak tegak perkasa, lambang kemegahan yang dahulu-dahulu. Aku cinta akan kamu oh ibu. Walau mataku tak dapat melihatmu, wajahmu sayang terpeta nyata dalam dadaku karena syairku, katanya. Aku mungkin dinaikkan ke tiang gantungan. Bila
Bilakah lagi aku naik tiang gantungan? Karena ku yakin sepeninggalku tak ada lagi. Kamu pun akan naik ke atas mahligai kemerdekaan, karena syairku, katanya, aku akan dibuang. Hidupku di kampung akan digencet, jangan kamu berduka ibu. Biarlah aku disingkirkan, karena aku yakin, bila aku tak ada lagi, lebih lapanglah jalanmu menuju gerbang kemuliaan. Setelah pemberontakan dapat dipadamkan, memang Mahdi al-Bashir ditangkap dan diseret tongkatnya ke tanah pembuangan. Namun, di bibirnya, tetap tersungging senyum mendalam. Senyuman yang penuh mengandung perasaan halus sebagaimana kerap terdapat pada orang yang matanya tidak melihat. Setelah Irak merdeka, ia barulah bebas. Sang pemimpin itu menilik bahwa orang seperti Mahdi al-Bashir mempunyai nyala yang tidak akan kunjung padam dalam dadanya. Ia telah turut membantu sehingga Irak dapat tegak. Usianya masih muda. Oleh karena itu, ia perlu disekolahkan. Ia pun mengirim pemuda yang buta itu, tetapi pandangannya amat mendalam sehingga ia diberi tambahan nama Al-Bashir yang jauh pandangannya belajar ke Eropa. Sekarang, Ustadz M. Mahdi al-Bashir telah menjadi seorang doktor, Dr. M. Mahdi al-Bashir, dan menjadi salah seorang guru besar pada sekolah tinggi di Irak, terutama dalam bidang kesusastraan dan filsafat. Muhammad Khalil Kana, Menteri Pendidikan dan Pengajaran dalam Kabinet Nuri Said Pasha yang ke-12 kali, telah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk saya menziarahi tempat-tempat penting yang terkait dengan pembangunan, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan dalam kerajaan Irak. Ia mengatakan, kalau sekiranya ziarah Tuan ini dapat menambah kegembiraan Tuan dalam negeri kami dan negeri Tuan, saya mempersilahkan Tuan berziarah. Inilah Tuan Jamil Rauf, salah seorang mantan inspektur sekolah-sekolah di Irak, akan mengiringi Tuan kemanapun Tuan pergi. Sungguh baik budi sang menteri dan seluruh kepala-kepala pejabat kantor yang kami datangi. Di hadapan kami, terbukalah pintu sekolah-sekolah tinggi, kehakiman, kedokteran, filsafat, kesusastraan, pertanian, dan lain-lain. Kami pun bertemu dengan para mahaguru, termasuk mahaguru dari Mesir dan Inggris. Di sekolah tinggi itu, anak laki-laki dan anak perempuan sudah mulai sama-sama belajar. Mereka mendengarkan pelajaran dengan asyik dan sungguh-sungguh. Itulah pengharapan zaman depan dari tanah Irak yang indah. Pada semuanya, tampak jejak tangan dan cita-cita dari almarhum Raja Faisal pertama. Dalam tempo 30 tahun, Raja Faisal pertama telah membangun Irak yang baru. Di mana-mana, tampak semangat-semangat pembangunan. Pada diri para pemuda, tampak keinginan untuk belajar dan belajar lagi. Di sekolah tinggi kedokteran, mereka meminta saya berceramah sedikit, walaupun sambil lalu. Kemudian, saya coba menerangkan pula perjuangan Indonesia secara sepintas lalu. Mereka mendengar dengan bersemangat sekali. Mereka hendak melihat tanah Indonesia. Saya mengatakan bahwa Indonesia adalah surga yang hilang tetapi pulang kembali. Perhatian kerajaan Irak dalam menjaga benda-benda kuno sangat besar, seperti meneruskan penelitian atas kerajaan-kerajaan kuno, mulai dari zaman Babilonia dan Hammurabi hingga zaman kerajaan-kerajaan Islam setelah itu. Ada museum kuno dari sebelum Islam, sejak zaman kerajaan Sumeria. Ada museum dari sejak zaman kemegahan Bani Abbasiyah. Lambang Babilonia terpajang di depan museum itu, yaitu hewan berkepala manusia, bersayap lebar, dan berkaki hewan. Kepala manusia artinya hikmah kebijaksanaan, sedangkan sayap artinya kecepatan. Berbadan sapi, sebangsa banteng lambang negara kita, artinya kekuatan. Direktur dari museum-museum dan ilmu penelitian arkeologi itu seorang mantan menteri dan ahli ilmu pengetahuan yang terkenal di kalangan ahli-ahli internasional, serta pernah turut berjuang bersama-sama dengan Raja Faisal pertama yaitu Dr. Naji Al-Ashil. Bila mana saya berziarah kepada orang berilmu Dr. Naji Al-Ashil, terasalah kita dalam suasana pengetahuan.
Mukanya yang jernih dan pandangannya yang luas. Ia berkata bahwa nama saya sebagai tetamu telah dibacanya dalam surat kabar, baik surat kabar berbahasa Arab maupun Iraq Times yang berbahasa Inggris. Kemudian, saya menyatakan bahwa namanya kerap kali saya temukan dalam buku-buku tentang Irak. Sebagaimana yang sudah saya terangkan dalam buku yang lalu, perhatian kerajaan-kerajaan Arab, karena anjuran lembaga Arab bagian kebudayaan, atas penelitian benda-benda kuno amatlah besar. Apalagi, jika kita menilik bahwa permulaan mengenal sejarah manusia dimulai dari penelitian terhadap Hammurabi, Babilonia, Asyur, dan kerajaan-kerajaan lain yang telah terkubur dalam bumi. Sekarang, kian hari, penelitian itu kian diperkuat sehingga peneliti yang datang dari luar dapat merasakan kepuasaan tambahan. Setelah negara-negara itu merdeka, tidak lagi dibiarkan begitu saja peneliti-peneliti asing datang berleluasa ke tanah-tanah itu dan mengangkut barang-barang penting ke negeri mereka. Setelah selesai melihat sepintas lalu pembangunan Irak dari beberapa segi, kami pun pulang melalui Syari al-Rashid yang menjadi pusat keramaian di Irak. Di kiri dan kanannya, berdiri toko-toko modern walaupun belum ada yang bertingkat tinggi. Di jalan raya, kami bertemu corak pakaian berbagai ragam, ulama dengan serban hijaunya. Di Irak, karena kemajuan berpikir, gelar Said tidak dibiarkan diikat oleh tradisi sehingga hanya menjadi kepunyaan kaum keturunan Bani Hashim seperti selama ini. Semua orang yang dihormati sudah dipanggil dengan gelar Said. Said Khalil Kana, Menteri Pengajaran Irak, Said Jamil Rauf, dan saya, Said Abdul Malik Karim Amrullah. Orang-orang dari luar kota memakai masilah dan igal yang cara meletakkannya di kepala mereka sedikit berbeda dengan di Hijaz. Di Hijaz disamakan besaran kedua gelungannya di kepala. Sementara itu, di Irak dikecilkan gelungan yang di atas, serta dibesarkan gelungan yang di bawah dan dimiringkan, orang Minang bilang ditelengkan. Namun, angkatan muda sudah mulai memakai pakaian ala Eropa, yaitu dengan bersongkok pusaka almarhum Raja Faisal yang dinamakan sadarah. Perempuan yang masih tertutup rapat wajahnya boleh dikatakan tidak ada lagi, yang ada masilah hitam sutra menutupi rambutnya ketika dalam perjalanan, dan tampak jelas wajahnya yang cantik dan hidungnya yang mancung. Beberapa orang perempuan, tetapi belum serata di Mesir, sudah ada yang memakai rok ala barat. Adapun yang tampak sungguh bebas adalah perempuan-perempuan Yahudi, yang beberapa bulan setelah saya meninggalkan Irak, mereka sudah meninggalkan Irak seluruhnya dan datang ke negara mereka yang baru, Israel. Polisinya memakai pakaian seragam yang bentuknya menarik hati sehingga dalam beberapa hal mengalahkan kepolisian di Mesir sendiri. Di tengah-tengah kota, mengalir sungai Dajlah yang amat luas. Untuk menghubungkan kedua bagiannya, terentang jembatan amat panjang, yang dahulu bernama Jembatan Jenderal Maut karena Jenderal Inggris itulah yang mendirikannya. Di sungai yang bersejarah itu, kelihatanlah penangkap-penangkap ikan, dengan perahu mereka seperti juga di Indonesia, amat merayu sayukan pandangan. Pada pakaian yang melekat di badan para nelayan yang bersejarah 1000 tahun itu, terbayang perbedaan hidup antara yang kaya, amat kaya, dan miskin, yang hanya dapat sesuap pagi sesuap petang dengan pakaian yang jarang bertukar. Meskipun begitu, mereka tetap gembira seperti orang-orang Irak pada umumnya. Bila mana hari sudah malam, kami bersama kawan-kawan pergi ke tepi sungai Dajlah dengan agak sembunyi-sembunyi, jangan sampai tampak oleh orang-orang resmi dan korps diplomatik. Di sana, kami melihat para penangkap ikan itu membawa hasil mereka ke darat. Kegelapan malam di tepi sungai Dajlah dipecahkan oleh api unggun. Ikan-ikan yang besar, seperti ikan gering dan barau, mereka belah lalu dibakar dalam api unggun itu. Ya Aini, sorongkanlah ranting itu supaya ia lekas masak. Demikianlah Taukenya memerintahkan anak buahnya. Sebentar-sebentar, terdengar seruan, ya Aini. Kalimat yang hanya terdapat dalam syair indah sudah menjadi sampah pasaran,
dan hilang artinya karena telah menjadi kata biasa. Dengan sabar, kami menunggu ikan dipanggang masak. Kami pun duduk bareng 15 menit, barulah ikan itu masak. Masih dalam kondisi panas, kami membawa pulang ikan itu. Ikan itu disebut maskuf yang artinya dibakar masak. Istri Mukhtar menunggu kami dengan nasi yang sudah terhidang. Mereka teringat agaknya akan ikan gambolo, ambu-ambu atau belanak, di pesisir Rantau Pariaman. Saya teringat akan ikan gering di danau saya yang indah, Danau Maninjau. Selesai makan, terhidanglah buah anggur yang amat manis. Memakan buah anggur sesudah makan di negeri yang panas itu termasuk hal yang wajib untuk mencerna makanan. Ketika di Baghdad, saya tidak lupa menziarahi seorang ahli kebudayaan yang karangannya banyak saya baca, yaitu Syekh Muhammad Ridha Asy-Syabibi. Namanya dikenal dalam kesusastraan Arab karena ia ahli syair pula. Ia adalah ulama besar yang luas pemahamannya. Meskipun berpaham Syiah, pergaulannya dengan ulama kaum Sunni amat luas pula. Memang demikianlah ahli-ahli kebudayaan itu, mereka kenal akan pendirian orang lain, tetapi setia dalam pendiriannya sendiri. Pembacaannya terhadap kebudayaan Barat amat luas. Ia adalah anggota dari perkumpulan memperdekat mazhab-mazhab dalam Islam yang dianjurkan dan diketuai oleh Muhammad Ali Al-Lubah Pasha di Kairo. Ia adalah anggota dari lembaga pemelihara bahasa Arab yang ada di bawah pengawasan Raja Mesir. Ia berkali-kali pernah menjadi menteri, terutama Menteri Pengajaran dan Kebudayaan Mesir. Syekh Muhammad Ridha Asy-Syabibi berbadan besar dan tinggi semampai, usianya di antara 55 dan 60 tahun. Mukanya berseri menerima tetamu di vilanya yang indah di pinggir sebelah timur Sungai Dajlah. Di halamannya, ada sebuah taman kecil tempat ia meminta inspirasi Tuhan agaknya dari aliran sungai bersejarah itu. Baru saja saya melihat wajahnya, mengertilah saya bahwa kami akan dapat berkata-kata dengan hati terbuka. Apalagi, antara ia sebagai penyair dan saya sebagai pencinta syair. Tuan pernah mengatakan, ujar saya, di antara perkataan saya yang lain, bahwa ia telah datang seperti datang mimpi. Kemudian, ia telah pergi. Tuan meminta ia datang kembali, tetapi ia tidak kunjung datang. Namun, saya bukanlah bermimpi, saya adalah seseorang yang datang serupa mimpi itu, belum tentu entah bila akan datang pula ke tanah Irak ini. Namun, syair Tuan ada dalam lipatan jiwa saya. Ia tersenyum dan gembira. Kami berbicara sedikit tentang syair, bahasa Arab di Indonesia, pengaruh Islam dalam perjuangan, dan ia sangat gembira mendengarkan. Sebagaimana pertemuan saya dengan Dr. Husain Haikal di Mesir, saya tidak mau menyinggung tentang politik karena ia tengah beroposisi. Menurut dongeng kuno, benua Atlantik telah hilang. Namun, tumbuh satu bangsa baru dengan kemerdekaan, agamanya Islam, dan jumlahnya besar, yaitu 70 juta, bukanlah sebuah dongeng, melainkan kenyataan yang sebenarnya. Demikian perkataan pujangga itu, di antara perkataannya yang lain. Kami berpisah dengan meninggalkan kenang-kenangan yang indah dalam hati masing-masing. Syairnya yang saya sindirkan ketika bertemu itu sehingga menimbulkan kegembiraan dalam hatinya adalah sebagai berikut. Ia datang dalam mimpiku. Bila benar kamu seperti yang kusangka, telah datang padaku sekali. Amboi datanglah kiranya sekali lagi, wahai bayangan yang telah pergi, hanya laksana secetus cepat, berhenti sebentar dan pergi pula, simpan rahasiaku yang pernah kubuka. Di tengah malam aku mencurahkan isi dadaku. Bila agaknya kamu datang lagi. Perdayaan mimpi datang dan hilang lagi. Tinggal bekasnya hanya keluhan. Dan habis berganti dengan kenang-kenangan. Saatnya sudah dekat, berdebar dadaku. Datangkah agaknya ia lagi? Datang suatu malam. Dan aku diminta menunggu puluhan malam. Tidak terpicing sesaat pun mataku, duduk termangu tengah menunggu, padahal dalam mata terpentang. Ia tak akan datang.
Dalam tidurku baru bertemu. Tidurlah mata, tidurlah. Semoga ia datang kembali. Persoalan masyarakat. Total jumlah penduduk Irak ada 5 juta jiwa. Jika dengan besar hati kita melihat kemajuan usaha pembangunan dari hasil rintisan Raja Faisal pertama, lalu dilanjutkan oleh ahli-ahli politik yang datang sesudahnya, harus kita akui betapa hebat persoalan masyarakat yang tengah dihadapi. Sebagaimana halnya dengan negeri-negeri lain, yang menjadi tiang teras masyarakat adalah desa. Namun, nasib rakyat desa di Irak masih amat menyedihkan hati. Boleh dikatakan bahwa rakyat desa tidak mempunyai tanah dan harta. Hidup mereka tergantung pada belas kasihan tuan tanah. Di sebelah utara Irak, ada tuan-tuan tanah yang setelah beroleh kekayaan di kota lalu membeli tanah di desa. Sementara itu, orang-orang yang menjual tanah mereka, sesudah menguasai tanah mereka sendiri, akhirnya nasib mereka tergantung kepada tuan tanah yang baru dan menjadi kuli dari sang tuan tanah. Di Irak Utara, ada banyak harta wakaf yang dikuasai oleh para pemimpin agama, sedangkan rakyat tidak mempunyai apa-apa. Di bagian yang lain, tanah dikuasai oleh para kepala kabilah. Pada mulanya, asih ada kolektivisme. Jadi, tanah itu menjadi milik seluruh kabilah. Namun, kian lama timbullah beberapa tradisi yang menjadikan tanah bersama itu secara langsung menjadi hak kekuasaan kepala kabilah. Sementara itu, para anggota kabilah menjadi pekerja atau kuli yang menggantungkan hidup kepada kepala kabilah. Dalam perjalanan ke Iwan Kisra, atau ke Karbala, atau Hilah, dan lain-lain, kelihatanlah tanah-tanah yang luas. Kadang-kadang diberi pagar panjang, berhektar-hektar panjangnya, dalam kekuasaan satu tangan, sedangkan yang lain membanting tulang mengerjakan tanah itu. Sang tuan tanah sendiri mendirikan gedung-gedung indah dan hidup mewah di kota Baghdad. Buta huruf masih sangat besar. Di antara jumlah penduduk yang 5 juta jiwa, baru 8% yang dapat membaca dan menulis. Ini karena belum ada keinsafan akan nasib sendiri. 3 bahaya besar menimpa mereka, yaitu kebodohan, kemiskinan, dan penyakit. Hanya segolongan kecil penduduk, terbatas saja, yang merasakan betapa enak kemerdekaan. Sementara itu, rakyat belum lagi merasa merdeka. Padahal, merekalah tiang kemerdekaan. Ketika saya berziarah dan mencatatkan nama di Istana Raja, saya bertemu seorang penulis muda di sana, Abdurrazak Al-Hilali. Pengarang itu memberikan sebuah buku yang baru saja keluar dari cetakan, baru terbit kepada saya. Buku karangannya sendiri, yaitu Nazharaat fi Islah Rif, beberapa pemandangan tentang perbaikan desa. Pengarang muda itu, panjang lebar, menyebutkan penyakit-penyakit masyarakat di desa yang harus diperbaiki. Tingkat hidup yang sangat mencolok mata, yang kaya terlalu kaya dan yang miskin terlalu miskin. Kesenangan dan kemewahan hanya dapat ditemukan di kota, di kalangan beberapa gelintir manusia, padahal rakyat desa menderita. Angkatan muda Irak tidak dapat menerima lagi perbedaan yang mencolok mata ini. Dalam bukunya itu, Al-Hilali menyalin buah pikiran dari seorang pengarang Irak yang lain. Susunan feodalisme ini adalah susunan masyarakat yang amat pincang, memberikan kekuasaan atas tanah-tanah yang luas kepada sebagian kecil golongan umat. Harta yang banyak di tangan mereka itu didapat dari warisan, rampasan perang, atau dari sebab yang lain. Jadi, kekuasaan itu bukanlah didapat dari kehendak rakyat dan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Kebangsaan dan feodalisme, Said Abdul Hasan. Beberapa penyakit masyarakat yang lain telah timbul karena susunan yang amat pincang ini. Rakyat menjadi bodoh. Beberapa hal menyebabkan mereka tidak dapat menyekolahkan anak mereka, terutama uang untuk menyekolahkan anak tidak ada. Dapat makan saja sudah cukup, sedangkan hasil hidup yang didapat dari upah menggarap tanah tidak mencukupi, sekadar jangan sampai mati. Dengan kata lain, bukanlah untuk hidup.
Belumlah terpikir hendak menyekolahkan anak kalau sekiranya masalah makan saja belum tuntas. Kalau sekiranya masalah makan belum tuntas, tentulah belum ada maksud untuk memakai pakaian yang agak bagus dapat menutup aurat saja sudah untung. Selain sebagian hasil bumi yang mereka garap wajib diserahkan kepada sang tuan tanah, mereka wajib pula membayar iuran-iuran wajib yang lain. Uang bayaran yang dikenakan oleh sang tuan tanah sendiri dan bayaran pajak kepada negara. Jika kita melihat gedung-gedung yang indah di kota, pergilah ke desa. Di desa, kita akan melihat tempat tinggal rakyat yang tidak dapat dikatakan sebagai rumah atau pondok, lebih mirip jika dikatakan kandang. Di sana, terdapat rumah-rumah dari tanah yang udara saja tidak dapat masuk ke dalamnya. Di depan rumah dipautkan kuda, keledai, atau unta. Padahal, sudah dimaklumi sama-sama bahwa negeri padang pasir adalah negeri debu belaka. Oleh karena itu, banyak didapati penyakit trakom. Banyak orang yang menjadi buta atau rabun mata. Kelambu tidak ada. Oleh karena itu, banyak orang yang tewas terkena penyakit malaria. Kebodohan dan kemiskinan itu, dengan sendirinya, membawa penyakit. Jumlah dokter belum mencukupi untuk mengobati penyakit itu. Walaupun misalnya, dokter telah banyak disediakan, hasilnya masih kurang karena sumber penyakit adalah kelaparan dan kemiskinan. Jika masyarakat di kota telah mempelajari dengan saksama bagaimana pengaruh makanan, vitamin, dan lain-lain pada diri manusia, di desa, keadaan masyarakat belum sampai pada tingkat untuk mempelajari hal itu. Sudah mendapat roti kering saja, mereka sudah bersyukur. Tanah Irak sungguh kaya raya. Namun sebagaimana juga di Indonesia, kekayaan yang besar itu diangkut ke luar negeri oleh bangsa lain. Padahal, pipa minyak di Kirkuk dan Mosul saja cukup untuk membelanjai negara. Tetapi hasil yang tersisa untuk Irak hanyalah daki-daki minyak saja. Karena penderitaan yang berat tinggal di desa, banyak pemuda desa kadang-kadang juga orang tua, yang lari ke kota. Mereka laksana laron mengejar lampu, mengharap akan mendapat cahaya, padahal terbakar sampai di sana. Mereka hanya menyaksikan orang-orang besar kerajaan lalu lalang dengan oto yang indah dan bagus. Mereka boleh melihat-lihat dari jauh saja. Herankah kita kalau di tengah kota ada pelacuran? Dengan sendirinya, hal-hal yang mencolok mata seperti ini besar sekali kesannya bagi kemajuan kaum perempuan. Jika sebelumnya sudah saya katakan bahwa sudah banyak perempuan yang dapat belajar, sama seperti para pemuda, di sekolah-sekolah tinggi, yang saya katakan banyak itu belumlah seimbang. Dalam daftar yang ditulis oleh Al-Hilali bahwa anak-anak perempuan yang belajar di sekolah-sekolah yang disediakan untuk mereka, yang terbanyak ada di Mosul, ada 500 orang. Selanjutnya, ada 112 orang di Baghdad, ada 219 orang di Dayali, ada 415 orang di Imarah, ada 55 orang di Basrah, ada 58 orang di Irbil, dan ada 49 orang di Sulaimaniyah. Sementara itu, di kota-kota lain, seperti Hilah, Karbala, Kirkuk, Diwaniyah, Muntafak, Kut, dan lain-lain, belum ada perhatian untuk anak perempuan. Oleh karena itu, taraf kemajuan perempuan di Irak masih jauh di bawah. Ini pun tidak dapat dibandingkan dengan di Mesir. Walaupun di Mesir ada gerakan perempuan yang menuntut dijadikan anggota parlemen dan senat, itu hanyalah gerakan dari kalangan atas. Adapun para perempuan desa, mereka masih sangat menderita karena adat istiadat lama di bawah kungkungan laki-laki yang beristri sampai 4 orang dan selalu terjadi krisis nafkah. Oleh karena itu pula, terdapat krisis pernikahan di Irak. Namun, ini bukan menimpa di Irak saja, melainkan hampir pada seluruh tanah Arab. Pembayaran mahar yang mahal menyebabkan pernikahan menjadi sulit. Para pemuda terpelajar sulit menikah karena ilmu pengetahuan jodoh mereka ketinggalan jauh dari mereka. Apalagi yang lebih sulit dari semua itu adalah tuntutan adat istiadat yang mesti sekufu.
Mereka mesti mengkaji lebih dahulu perkara keturunan, kabilah, pertalian darah, dan sekiranya ada sisa permusuhan antar kabilah yang dipusakai turun-temurun. Tidaklah heran jika sekiranya di Irak, di Mesir dan Mekah, tempat minum teh dipenuhi oleh pemuda-pemuda yang berjam-jam duduk menganggur sambil menghisap ogah. Ogah-ogahanlah mereka merenung di sungai Dajlah atau Nil, dan melihat dengan mata tajam sambil menarik napas sepanjang-panjangnya jika ada seorang Srikandi lewat di hadapan mereka. Sehabis menghirup secangkir teh, dilanjutkan lagi dengan cangkir yang lain. Kemudian, kawan datang, dimulailah permainan domino atau catur. Dalam kesan feodalisme, hak tanah sangat mencolok mata, kebodohan dan kemiskinan di desa, serta kemewahan hidup para tuan tanah, bangsawan, dan para pegawai tinggi kerajaan. Akibatnya, dengan sendirinya, menyelusuplah di Irak, paham yang sangat ditakuti, yaitu paham komunis. Irak berdekatan dengan Iran, dan Iran berdekatan dengan Rusia. Buku-buku Karl Marx, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, dan lain-lain mengalir ke Irak. Seperti juga pada setiap negara, kedutaan dan konsulat Rusia bekerja keras menaburkan benih komunisme, masing-masing disesuaikan dengan persoalan yang ada di tengah masyarakat di negeri yang Rusia tempati. Tidak ada yang hendak saya cela pada negeri Irak. Masyarakat yang buruk yang kita hadapi sekarang bukanlah buatan orang-orang sekarang, melainkan warisan dari generasi yang telah berlalu. Tidak ada pula orang kuat yang dapat menghapus begitu saja sebuah cacat masyarakat dengan sekaligus. Saya melihat kegiatan angkatan muda, nasionalis yang baik, seperti Al-Hilali dan kawan-kawannya yang ingin melakukan perbaikan. Namun, bukan dengan meminta tolong kepada Marx, Lenin, dan Stalin, melainkan dengan memulihkan anasir baik yang ada pada jiwa bangsa. Berbagai pemikiran yang saya dengar di sana yang mempengaruhi jiwa para pemuda menghendaki adanya perbaikan. Orang tua tentu saja payah menyerah, dan pemuda hendak lekas sampai. Dengan muda dan kehatian-hatian yang tua, itulah yang selalu beradu menimbulkan tesis, antitesis, dan sintesis. Pada suatu malam, saya diundang dalam sebuah resepsi di kedutaan Turki untuk memperingati kebangkitan Turki baru. Ubani dan Mukhtar memperkenalkan saya dengan beberapa orang diplomat dari negara-negara Arab dan kedutaan besar Inggris. Selain itu, saya juga diperkenalkan dengan seorang wartawan muda Irak. Ubani mengatakan kepadanya bahwa saya pun adalah wartawan dan pujangga Indonesia. Bukan main bersemangat wartawan itu berkata kepada saya. Ia memegang tangan saya dengan amat terharu. Kemudian, ia mengucapkan rasa simpatinya atas perjuangan bangsa Indonesia. Ahlan bikum, ya Syabal Ashim. Antum as'ad hazan mina. Nahnu kat dayak makulu syaik, ucapan selamat saya, wahai bangsa yang besar. Nasib kalian jauh lebih baik daripada nasib kami. Pada kami, semuanya telah licin bersih, hanya nama merdeka saja yang tinggal. Saya lupa menanyakan apakah wartawan muda itu adalah seorang nasionalis atau komunis, karena di Indonesia pun banyak didapati pemuda revolusioner yang berkata seperti demikian, semua telah licin bersih karena KMB, dan kemerdekaan hanya tinggal nama. Bila saya pikirkan dengan saksama persoalan masyarakat yang ada di Irak, saya pun membawa perbandingannya pada tanah air saya sendiri. Di tanah air saya, persoalannya jauh lebih besar. Saya tidak mau mengatakan bahwa Indonesia lebih maju karena dalam beberapa masalah, kita selangkah lebih maju. Jika dalam hal kemajuan perempuan, misalnya, tidak usah dibandingkan lagi. Jika tanah feodalisme itu belum ada di negeri kita, toh, ribuan bagian tanah kita suruh usahakan kepada bangsa asing. Kita sendiri, sesama kita, tidaklah berselisih soal tanah. Malahan, masih banyak tanah yang kosong dan subur. Namun, kalau kita hanya membangga-banggakan hal itu, akan terlalailah kita menghadapi zaman yang akan datang yang masih sulit.
Tanah Irak yang berpenduduk 5 juta saja kesulitan menghadapi persoalannya. Bagaimanakah dengan tanah Indonesia yang berpenduduk lebih dari 70 juta dan berpulau lebih dari 10.000? Penduduk Irak kadang-kadang masih merasa kesulitan karena berlainan paham di antara mereka, Syiah dan Sunni. Bangsa Arab dan bangsa Kurdi yang berlainan keturunan. Selain itu, ada Yahudi, ada pula sedikit Nasrani. Lantas bagaimanakah dengan kita, yang walaupun pada asal mulanya memang satu keturunan, karena berlainan pulau, terdapat beberapa corak kebudayaan daerah. Pada zaman menentang penjajahan, terdapat persatuan yang padu. Namun, kalau musuh dari luar tidak ada lagi, akan timbullah perselisihan di dalam. Hanya kemahuan yang kuat dari jiwa besar yang dapat menghadapinya. Pihak Belanda pada zaman perjuangan mengetahui akan perbedaan-perbedaan kebudayaan dan pengaruhnya ini. Oleh karena itu, negara kesatuan yang begitu kita cintai ini, mereka hambat dengan mendirikan federalisme, mendirikan beberapa buah negara-negaraan. Dalam hangat semangat revolusi, kita dapat menumbangkan pagar-pagar yang dipasang oleh Belanda lalu berdirilah negara kesatuan. Namun, sebelum tersapu semua sisa-sisa reruntuhan, Republik Indonesia Serikat, dan sebelum tegak teguh bangunan kesatuan, muncullah keinginan penduduk Aceh hendak berotonomi sendiri. Semangat ini pula yang muncul di Maluku Selatan. Adapun tenaga-tenaga penting pembangun desa kita, yang di daerah-daerah, pada beberapa negeri sudah timbul pula nafsu berangkat ke kota dengan rombongan besar. Kampung-kampung di Minangkabau, tanah kelahiran saya, kian hari kian lengang. Rumah-rumah yang besar dan indah sudah ditinggal kosong. Penduduk di sekeliling Danau Maninjau dan Danau Singkarak, karena sawah nenek moyang tidak mencukupi lagi serta penduduk di sekeliling Agam, Payakumbuh, dan tanah datar tumpah ruah lari ke kota. Pernah ada sebuah kejadian pada sebuah kampung. Ada orang yang meninggal lalu tidak ada lagi yang hendak menguburkannya. Di perkampungan di Jawa tidak aman karena pengacau masih ada, seperti garong, gerayak, dan tentara liar. Kampung pun habis dibakar, penduduk kehilangan rumah. Semua pindah ke kota laksana Klekatu menghampiri cahaya lampu. Penduduk kota Jakarta yang pada permulaan pemindahan kedaulatan dari tangan Belanda ke tangan rakyat Indonesia yang baru berjumlah 1,5 juta, telah meningkat menjadi 3 juta sekarang. Kita menyaksikan kekuasaan kaum feodal di Irak atau Mesir. Di Mesir, ada emir, nabil, pasha, dan bey. Di Irak, ada syekh, kabilah, serta keluarga bangsawan dan hartawan. Sementara itu, di negeri kita, semua itu tidak ada. Namun, fajar feodalisme baru mulai menyingsing. Para pimpinan dengan nama beberapa partai saling berebut kedudukan. Nama rakyat dibawa-bawa, padahal rakyat tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Feodalisme dalam bentuk baru, yakni neofeodalisme, mulai muncul. Tingkatan dan kelas dalam masyarakat kalau tidak berhati-hati memberantasnya dari sekarang, dan kalau tidak berani menerima kritikan yang jujur akan membawa kita pada bahaya besar kelak. Sekarang sudah mulai muncul kelas neopriai, neokiai, dan neomiliterisme. Padahal rakyat masih saja berada dalam penderitaan karena kebodohan, kelaparan, dan sakit. Padamkanlah api sebelum ia membesar. Oleh karena itu, jika saya menemukan di Irak atau di tempat-tempat lain, hal-hal yang tidak bisa diterima oleh mata saya sepintas lalu, saya tidak lekas memberikan keputusan bahwa mereka lebih mundur atau lebih terbelakang dari kita. Saya teringat sebuah pepatah yang senantiasa saya dengar ketika di Hijaz, Irak, Syria, dan Lebanon, kita dalam penderitaan sama-sama orang Timur. Kita memang dalam penderitaan sama-sama orang Timur. Dengan duta-duta asing. Negeri Baghdad tidak sebesar Mesir, tetapi nama saya sudah lebih dahulu ditulis pada banyak surat kabar di Baghdad. Tentu saja ini atas usaha perwakilan Indonesia yang hendak memperlihatkan salah seorang pujangga Indonesia kepada penduduk Irak. Oleh karena itu,
meskipun perjalanan saya tidak bersifat resmi, perhubungan dengan orang-orang resmi amatlah mudah, karena kantor mereka tidak berjauhan benar. Sejak permulaan datang, kami telah turut hadir dalam resepsi besar di kedutaan Turki. Duta Turki, Tuan Rahmi Afak, telah menyambut kami dalam perjamuan yang besar itu. Ubani dengan lancar sekali mempraktikkan etiket yang biasa dipakai di kalangan diplomat. Ketika memperkenalkan saya kepada orang-orang kedutaan Inggris, ia memperkenalkan saya dengan mengatakan bahwa saya adalah salah seorang penulis Indonesia yang terbesar. Ubani mengatakan bahwa saya banyak membaca karangan William Shakespeare, Thomas Carlyle, Joseph Rudyard Kipling, dan Bernard Shaw dalam bahasa Arab. Padahal, ketika kami sedang bercakap-cakap, Shaw sedang sakit keras, dan baru-baru ini patah kakinya karena suka memanjat. Kami pun bercakap-cakap sebentar dengan orang-orang dari kedutaan Inggris tentang Shaw dan pengaruhnya. Kemudian, berkisar pula menemui yang lain. Syukurlah karena di Irak, perkara makan malam dan resepsi belum begitu ketat protokolernya. Meskipun kalau diperketat, Duta Arab Saudi masih akan tetap memakai masilah, serban, dan igal, serta jembiah tersisip di pinggangnya. 2 hari setelah pertemuan malam itu, datanglah undangan dari Duta Turki di kedutaannya. Ia menyesalkan saya, mengapa tidak diteruskan perjalanan ke Turki kalau Tuan sudi ke Turki. Dengan segera, saya akan memberi Tuan visa. Bangsa Indonesia sangat dikagumi di Turki, dan Perdana Menteri kami telah menyatakan di hadapan parlemen bahwa perhubungan dengan Indonesia akan diperapat. Sebagian dari perkataannya yang sangat tersisip di hati saya adalah, lanjutkanlah perjalanan ke Turki, wahai Tuan yang mulia. Di Ankara, Tuan akan menyaksikan Turki baru yang ditegakkan di atas reruntuhan Turki lama. Namun, di Istanbul, Tuan akan melihat bukti yang nyata dan jelas bagaimana kami, bangsa Turki, selama 400 tahun memegang kewajiban suci menjaga benteng Islam. Di sana, Tuan akan melihat masjid-masjid yang indah, bekas keimanan kami kepada Tuhan. Dengan berani, saya berkata, maafkan saya, Paduka Tuan, jika saya menyinggung perasaan Tuan. Lama sekali tersiar berita bahwa bangsa Turki telah meninggalkan ajaran agama Islam dan menukar undang-undang dasarnya dengan yang baru, serta pemerintahan negeri Tuan hanya kebangsaan saja. Wajah Duta Turki itu kelihatan memerah, timbullah fanatik keturkiannya. Namun, sebagai seorang diplomat, ia dapat menghilangkan perasaannya yang tersinggung itu dengan cepat. Kemudian, ia berkata, Undang-Undang Dasar adalah buatan tangan dan pena yang berjalan di atas kertas. Namun, kami bangsa Turki, belum pernah dan tidak akan pernah meninggalkan Islam. Duta Turki itu berdiri, ia menyerahkan rokok kepada saya, dan membakarnya sekali, tidak Tuan, kami adalah orang Islam. Kami adalah orang Islam. Bagaimana mungkin akan dapat menghapus keimanan yang telah lebih dari 1000 tahun umurnya? Hal yang berubah hanyalah susunan pemerintahan dari zaman khalifah ke zaman republik. Itu hanyalah fitnah dari musuh-musuh Turki yang dengki dengan kemajuan Turki. Mengapa Turki memutuskan hubungan dengan saudaranya seagama di timur, tanya saya lagi. Itu hanya tahun-tahun yang sudah lampau ketika kami memperkukuh terlebih dahulu negeri yang baru kami bangun. Namun, barangkali Tuan sudah mendengar bagaimana sikap bangsa Turki sekarang, sehabis Perang Dunia Kedua. Sudah, saya sudah mendengar. Bila Tuan hendak melanjutkan perjalanan ke Turki, di sana, Tuan akan disambut sebagaimana menyambut putra Turki sendiri. Orang Islam masuk ke negeri Islam tentu saja begitu, jawab saya. Oleh karena itu, suatu ketika kelak, saya ingin meneruskan perjalanan ke Turki. Semoga cita-cita Tuan dikabulkan Tuhan. Dari sana, saya berziarah pula kepada perwakilan Paki Tuan Dr. Muhammad Siddiq, yang dahulu pernah datang ke Indonesia. Muhyiddin menyatakan bahwa saya salah seorang dari pemuka Masyumi. Wah,
Hatinya sangat terbuka berbicara dengan saya, dan sangat bernafsu. Ia juga terbuka soal Kashmir. Ia mengenal Dr. Sukiman M. Natsir dan pemimpin-pemimpin Masyumi yang lain. Di depan perwakilan Pakistan, hanya berseberangan jalan, ada perwakilan India. Di sana, ada Tuan Muhammad Yunus. Ia adalah salah seorang di antara diplomat muda yang terkemuka dari Hindustan. Ia pernah pergi ke Jawa dan rapat hubungannya dengan Presiden Soekarno. Memang seperti yang pernah saya katakan, pemerintahan India berada di bawah pimpinan Sri Jawaharlal Nehru serta Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Maulana Abul Kalam Azad, sungguh pandai membagi-bagi diplomat menurut udara suatu negeri. Duta India di Mesir adalah seorang ahli sarjana beragama Islam, Tuan Faizi. Duta India di Turki pun adalah seorang Muslim, karena meskipun orang-orang mengatakan Turki adalah negara yang netral agama, akan lebih besar penghargaan Turki kepada India kalau Duta India di Turki beragama Islam. Dalam perjamuan teh yang diadakan beberapa malam berikutnya oleh Tuan Yunus, kami pun turut hadir. Istrinya yang cantik turut menyelenggarakan tetamu dengan manis budinya. Sari, pakaian kebangsaan perempuan India, menambah langsing badannya. Sepatah dua patah kalimat bahasa Indonesia dapat ia gunakan. Ketika ke Jawa, ia memang banyak berada di istana. Kata-kata, seperti, selamat datang, merdeka, selamat pergi, dan sampai berjumpa lagi, dipergunakannya dengan suara merdu dan budi kesopanannya yang tinggi. Gambar Sri Jawaharlal Nehru, Maulana Abul Kalam Azad, dan keluarga Bung Karno menghiasi dinding rumah Tuan Yunus. Gambar Mahatma Gandhi tentu saja lebih besar daripada semua gambar itu sebagaimana di tempat perwakilan Pakistan, gambar Kuwait Muhammad Ali Jinnah dan penyair Muhammad Iqbal diletakkan di tempat istimewa. Malam terakhir, sehari sebelum saya meninggalkan Irak, yaitu pada malam tanggal 9 November, saya turut diundang dalam malam resepsi besar di Kedutaan Rusia. Semua anggota perwakilan memakai seragam militer. Dinding dihiasi dengan benggolan-benggolan tokoh terkemuka komunis, seperti Joseph Stalin, Voroshilov, Bundeni, Vyacheslav Molotov, Zhukov, dan lain-lain. Perwakilan Rusia tidak lupa memberi saya 2 buah buku. Buku pertama berjudul Najmah, sebuah cerita roman ketika zaman perang karangan seorang pujangga muda Rusia. Buku kedua adalah sebuah buku pelajaran anak sekolah rendah di Rusia, mengisahkan tentang Lenin, persis meniru buku bacaan Katolik yang mengisahkan tentang kehidupan Yesus Kristus. Sebuah pelajaran yang saya dapat dari dunia dinner-dinneran, resepsi-resepsian, dan pertemuan para duta segala bangsa itu, yaitu mesti pandai berminyak air, mesti pandai bermanis muka, mesti pandai mengatakan bagus, mesti pandai memuji. Alangkah lebih lagi, apabila kita mengetahui riwayat setiap negara walaupun ala kadarnya. Oleh karena itu, apabila kita mengemukakan sebuah anekdot tentang keadaan negara mereka, mereka akan gembira mendengarnya dan kita lekas populer. Singkatnya, dalam dunia demikian, kata-kata berterus terang tidak boleh dipakai. Hampir setiap wakil dari negara-negara Arab itu bercakap-cakap dengan saya dan bertanya, bagaimana pandangan Tuan tentang Irak, atau bagaimana pandangan Tuan tentang Syria, atau bagaimana pandangan Tuan tentang Lebanon, atau bagaimana pandangan Tuan tentang Mesir, atau bagaimana pandangan Tuan tentang Arab Saudi. Kita mesti pandai mencari jawaban dan merasakan keindahan yang kita pandang dari negeri itu. Ketika wakil Mesir bertanya, saya menjawab, semua indah di Mesir, hanya satu yang saya kecewakan ketika singgah di sana. Apa? Tanyanya. Abul Haul diam saja ketika saya bertanya. Semua tertawa dan semua gembira. Dan tentang Lebanon, tanya wakil Lebanon pula. Saya orang miskin, Tuan, jawab saya miskin tentang bahasa Arab, dan negeri Tuan sangat kaya dengan keindahan. Oleh karena itu,
lidah saya tidak dapat mengatakannya. Itu saja pun cukuplah. Besar hati saya mendengarkan, ujar wakil Lebanon. Dan tentang Syria, tanya wakil Syria pula. Tentang apanya yang mesti saya katakan kepada Tuan? Tentang lemah lembut budi orang-orang Syria, atau tentang Masjid Jami Pusaka Al-Walid, atau tentang kehalusan perasaan perempuannya sehingga sanggup memperdamaikan pakaian barat dengan ajaran ketimuran dan keislaman, atau tentang sungai Barada yang mengalir jernih, yang dengan melihatnya saja, haus saya pun telah lepas. Saya memperhatikan ternyata menyinggung soal perempuan dan sungai Barada sangatlah menarik hatinya. Seorang wartawan tua di Irak bersama Ahmad Pasyarawi, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, tetapi sepeninggalan saya, ia diangkat menjadi Duta Istimewa Irak di Istana Raja Abdullah di Yordania, bertanya pula tentang Irak, bagaimana pandangan Tuan tentang Irak? Arik, jawab saya, hanya satu kata, tetapi artinya amat dalam. Arik artinya amat tua dan dalam kebudayaannya, serta telah lama sejarahnya. Dalam kata demikian, tersisiplah kebudayaan dan tamadun Irak yang sudah dicapai oleh lembah Dajlah dan Furat sejak 5.000 tahun yang lalu, yang harus menjadi kebanggaan putra Irak sekarang. Syukurlah resepsi besar di perwakilan Rusia itu terjadi sekembali saya dari Syria dan Lebanon, yaitu 1 malam sebelum saya meninggalkan Irak menuju Pakistan. Indonesia di Irak, sebagaimana pada seluruh tanah Arab, rasa simpati rakyat dan pemerintahan mereka amatlah besar atas kemerdekaan Indonesia. Penyebabnya ada 2 macam. Pertama, karena persamaan nasib bangsa-bangsa timur yang terjajah, serta merasa bangga dan senasib jika ada satu negara terjajah yang berjuang untuk kemerdekaannya. Yang kedua ini lebih mendalam, karena persamaan agama. Walaupun pernah terjadi krisis kabinet, baik di Mesir maupun Irak, penghargaan dan sokongan mereka atas kemerdekaan Indonesia tidaklah bertukar. Seperti di Mesir, H. Agus Salim datang ke negara-negara Arab dan menerima pengakuan Republik Indonesia secara de jure dari pemerintah Mesir, pada zaman pemerintahan Mahmud Fahmi Al-Nokrashi Pasha. Tidak lama kemudian, Al-Nokrashi Pasha mati terbunuh dan yang menyilihkan ia adalah pemerintahan Ibrahim Abdul Hadi Pasha. Sesudah itu, pemerintahan Hussein Seri Pasha. Akhirnya, sesudah pemilihan umum, naiklah pemerintahan Partai Wafd, partai yang terbesar. Semua pemerintahan itu membela kemerdekaan Indonesia. Setelah dibawa ke parlemen, semua suara menyatakan setuju, demikian pula Irak. Ketika terjadi agresi Belanda yang kedua, mulai dari Mesir, Irak, Syria, Lebanon, Pakistan, sampai India, mereka serentak memboikot kapal-kapal terbang Belanda tidak boleh berlabuh di pelabuhan-pelabuhan terbang mereka. Apabila kita bercakap-cakap dengan orang terkemuka Irak tentang Indonesia, nyatalah apa perasaan yang sebenar terkandung dalam hati mereka. Indonesia adalah negara Islam. Sebanyak 70 juta umat Islam kembali ke alam merdeka. Oleh karena itu, kami bangga. Jadi, walaupun masih ada pertengkaran di Indonesia sendiri tentang apakah negara kita ini semata-mata nasional atau perlu menjadi negara Islam, dunia Islam memandang bahwa negara kita sudah menjadi sebuah negara Islam. Ketika revolusi kita mulai pecah, pemuda-pemuda kita yang belajar di Timur Tengah telah mendirikan perkumpulan pembela kemerdekaan Indonesia yang berjuang keras di Irak, menarik perhatian para pemimpin politik di Irak. Mereka adalah Amran Rashadi dan Abdullah Syafi'i. Pemuda pertama berasal dari Cirebon dan kuliah di bidang hukum di Sekolah Tinggi Irak. Pemuda kedua, Abdullah Syafi'i, mempelajari agama berdalam-dalam sehingga sampai sekarang ia terhitung sebagai seorang ulama terkemuka di Irak. Ia berasal dari Palembang. Ada beberapa pemuda yang lain. Salah seorang di antara mereka berasal dari Tanah Melayu. Karena mereka pandai bergaul dan membuat propaganda, para pembesar Irak memandang mereka sebagai pemuda pejuang yang harus dihormati.
Mereka adalah lambang kebangsaan baru Indonesia yang revolusioner. Menteri Luar Negeri Muzahi Batahai telah menyambut kedatangan Haji Agus Salim dengan penyambutan yang layak sebagai wakil dari suatu bangsa yang besar, ketika ia sampai di perbatasan Irak dan Syria. Setelah Republik Indonesia Serikat berdiri, pemerintah Indonesia mengirim duta ke Irak, yaitu Haji Bagindo Dahlan Abdullah. Memang, ini sebuah pilihan yang tepat, yang sesuai untuk sebuah negara Islam. Ketika ia menyerahkan surat-surat kepercayaannya, ia memakai pakaian kebangsaan bangsawan Melayu. Memang, ia keturunan dari raja-raja di Pariaman, bergelar Bagindo. Dahulu, Haji Dahlan Abdullah pernah bekerja di konsulat Belanda di Jeddah. Oleh karena itu, ia berkenalan baik dengan Syarif Husain di Mekah dan putranya, Ali dan Faisal. Perkenalan Haji Dahlan Abdullah dengan raja itu berpengaruh besar bagi kedudukannya di Irak. Regen Abdullah merasa sangat hormat kepada Haji Dahlan Abdullah, karena perkenalannya dengan almarhum ayahandanya itu. Haji Dahlan Abdullah memang seorang yang kuat memegang agama. Ia adalah duta luar negeri satu-satunya yang pergi bersembahyang Jumat ke Masjid Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam sebentar waktu saja, Haji Dahlan Abdullah telah populer, mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Sebagaimana orang tua, Haji Dahlan Abdullah pandai membawakan diri. Sayang sekali, badannya sering sakit. Rupanya, ia tidak tahan karena pertukaran udara. Oleh karena itu, belum cukup 2 bulan, ia menjabat jabatan tinggi itu, ia ditimpa sakit di Irak lalu meninggal dunia. Jenazahnya dikuburkan di pusara pekarangan Said Abdul Qadir Al-Jailani, hanya 20 langkah saja jaraknya dari pusara Abdul Muhsin Pasha Sadun, Perdana Menteri Irak yang sangat dicintai banyak orang. Jenazah Haji Dahlan Abdullah dihantarkan ke pusaranya dalam sebuah upacara yang layak bagi seorang yang besar dan wakil diplomat bangsa yang masih muda. Wakil istana, menteri-menteri, pegawai-pegawai tinggi, dan kaum diplomat seluruh perwakilan asing di Irak, semua berpakaian hitam tanda berkabung. Mereka berjalan di belakang kereta jenazah. Di belakang mereka, berbarislah tentara kehormatan istimewa dan pengawal-pengawal istana. Regen Abdullah menyampaikan ucapan duka cita kepada keluarga Haji Dahlan Abdullah, dan menyatakan bahwa almarhum dipandang sebagai ayahandanya juga karena almarhum bersahabat dengan almarhum ayahandanya dan almarhum kakeknya. Setelah Haji Dahlan meninggal dunia, Kedutaan Indonesia dipimpin oleh Ubani dan Mukhtar Muhyiddin, serta diselenggarakan oleh pemuda-pemuda yang lain. Kedutaan berjalan dengan lancar karena walaupun penanggung jawabnya masih termasuk anak muda, ia pandai membawakan diri. Di Irak, mereka mendirikan Persatuan Indonesia Malaya, karena setelah tinggal di luar negeri, kian rapatlah hubungan antara putra-putra Indonesia dan putra-putra Melayu, karena memang asal dan kebudayaan mereka adalah satu. Ketika saya di Irak, kebetulan singgah pula Duta Jenderal Mayor Abdul Qadir, Duta Indonesia untuk Irak dan Afghanistan. Bersama ia, saya diundang dalam perjamuan teh yang diadakan mereka. Beberapa pemuda Irak turut hadir dalam pertemuan itu. Di sana pula, saya dapat berjumpa dengan Syekh Abdullah Syafi'i, yang namanya banyak disebut oleh Amran Rasyadi ketika saya di Jeddah. Amran Rasyadi telah dikirim ke Jeddah sebagai penanggung jawab di sana. Ia memakai pakaian ala ulama Irak dan Syria, yang berbeda dengan pakaian ulama Mesir. Di luarnya, jubah panjang terbuka. Di dalamnya, memakai rompi, kemeja, dan dasi. Serban kecil menjadi mahkota di atas kepalanya. Di bawahnya, memakai celana pantolan. Di Irak, Amran Rasyadi termasuk ulama kalangan atas. Saya kagum melihat betapa pandai bangsa Indonesia memilih kedudukannya yang layak di negeri-negeri Islam itu. Kalau di Madinah, Abdul Karim Iyuaib adalah tempat mengadukan berbagai soal bagi penduduk Madinah, sedangkan saudara sepupunya menjadi kepala polisi istimewa Ibnu Saud,
Syekh Abdullah Syafi'i adalah seorang ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i di kota Baghdad. Dalam perasaan amat terharu, saya berziarah ke pusara Haji Dahlan Abdullah, duta Indonesia yang pertama di Irak, yang karena melakukan tugas kewajiban negara, di badan yang telah tua dan dalam keyakinan yang amat mulia, ia meninggalkan tanah airnya. Kuburannya dibangun dengan sebaik-baiknya. Bangunan kuburan yang mengikuti bentuk jiwa Indonesia itu adalah rancangan Amran Rasyadi yang agaknya terkenang akan bangunan kuburan Sunan Gunung Jati, dan Mukhtar Muhyiddin yang agaknya juga terkenang akan bangunan pusara Syekh Burhanuddin di Ulakan. Ulama yang mula-mula menyiarkan Islam di alam Minangkabau, telah tertumpah rupanya ke pusara Haji Dahlan Abdullah. Walaupun bangunan pusara itu tampak sederhana, cukup memancarkan semangat kemuliaan. Itulah pusara satu-satunya yang teristimewa di pusara pekarangan Said Abdul Qadir Al-Jailani. Tidaklah dapat bermakam di sana kalau bukan orang-orang yang istimewa. Ketika saya hendak kembali ke Indonesia, saya dihantarkan beramai-ramai oleh anggota-anggota perwakilan Indonesia, termasuk Jamal Syauqi, pemuda Irak yang sangat besar pula jasanya dalam menubuhkan perwakilan Indonesia di Irak. Selain mereka, turut pula beberapa orang pemuda Irak yang lain. Walaupun saya hanya sebentar di Irak, hati saya telah berpadu dengan hati mereka karena persamaan kecintaan pada tanah air dan persatuan kepercayaan dalam Islam. "Tinggalkanlah kenang-kenangan Tuan untuk kami," ujar salah seorang dari para pemuda Irak itu. Kemudian, saya mengeluarkan sehelai lipatan kertas dari saku saya. Saya pun membacanya di hadapan mereka. Selamat tinggal Irak perkasa. Dajlah dan Furat mengalirkan jasa, tempat bertahta Rashid Pemurah, tempat Al-Mamun membentuk sejarah. Tempat Al-Amin bersukaria. Walaupun telah hilang Irak yang lama, di atas yang lama, bangkit yang baru. Dari Hijaz yang maha suci, keturunan Rasul datang kemari, membangun Baghdad sambungan sejarah. Hilang Faisal, naiklah Ghazi, tercetus kilat membawa api. Hanya sebentar, padam pula, berhimpunlah harap masa hadapan, Faisal kedua dalam ayunan Abdullah hamba Tuhan. Menanam harapan sampai tumbuh, cucu Husain, keturunan Husain, Faisal putra Faisal. Zaman berganti zaman, percobaan penderitaan, namun darahmu tetap mengelora, harapanmu tidaklah akan padam, selama kakekmu masih berkumandang. Di puncak menara di Masjid Suci, dalam matamu yang sedih sayu, kemegahan Quraisy tetap merayu. Selamatlah Irak, menghadapi zaman baru Irak, Palestina, dan Mongol Mesir, Kairouan, dan Istanbul Tanjan, Aljazair, dan Spanyol. Bergelora dalam hatiku, membangkit kembali semula harapanku. Muslim akan tegak semula. La ilaha illallah ucapan lidahnya, Allah Akbar lambang tentaranya. Di bawah kilat pedang, sumber rezekinya. Muhammad Rasul Allah suri teladannya. Selamat tinggal Irakku sayang, Indonesia sekarang terbayang. Hanya sebuah pesan harapanku, tolong pelihara jenazah satriaku Dahlan Abdullah, duta negaraku, bersemayam sekarang sampai abadi dalam haribaan Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam rembang matahari sore, saya terbang di udara dalam kapal udara KLM. Tidak lama, hilanglah kota Baghdad dengan sungai Dajlahnya yang berbelit-belit itu. Kian sesaat, kian kelamlah hari. Tinggallah Irak yang sudah tersisip dalam jiwa saya sejak kecil karena membaca tarikh, riwayat, dan hikayat 1001 malam. Entah bila akan datang ke sana lagi.